Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Hanya oleh karena anugerah-Mu kami boleh bangun kembali tanpa kekurangan satu apapun. Saat ini kami mau merenungkan sebagian firman-Mu. Tenangkan hati dan pikiran kami dan berbicaralah bagi kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Saya akan membacakannya untuk kita. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, judul renungan pada pagi hari ini adalah sukacita di balik penderitaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bertanya kepada semua ibu di dunia ini, bagaimana rasanya mengandung dan melahirkan, tentunya mereka akan memberikan jawaban bahwa persalinan tersebut terasa sakit yang sangat luar biasa. Namun meskipun mereka memberikan jawaban dan kesaksian tentang rasa sakit yang luar biasa tersebut, tetap banyak perempuan yang ingin merasakannya. Niat hati dalam menjalani ini bukan karena ingin mencoba menjalani proses sakit tersebut, tetapi ingin menikmati sukacita yang ada di balik proses kehamilan dan persalinan, di mana ada sukacita yang luar biasa yang membuat setiap ibu mampu melewati dan menjalani proses menyakitkan. Sukacita besar di balik kesakitan perjuangan tersebut adalah melihat lahirnya seorang anak dan adanya kehidupan baru. Sehingga dari hal tersebut ada sudut pandang yang berbeda yang dilihat dalam proses persalinan, yaitu bukan prosesnya tetapi hasilnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga ketika kita mengikut Kristus, kita melihat dalam prosesnya ada hal yang membuat kita tidak nyaman, ada rasa sakit, kita harus memberikan banyak pengorbanan. Namun setiap kita ditantang untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda, di mana bukan dari prosesnya, perjalanan hidup, namun dari hasil di balik proses yang menyakitkan tersebut. Sehingga dengan iman kita juga meyakini keyakinan yang dinyatakan oleh Paulus, yaitu sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ucapan ini merupakan sebuah komitmen yang memampukan setiap para rasul, para martir, pengikut Tuhan untuk tetap mengambil langkah yang mungkin menurut dunia menyakitkan, tidak nyaman, mengerikan. Namun dalam pandangan pengikut Kristus ada sukacita besar dan kekekalan yang diperoleh dari proses yang menyakitkan tersebut. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup renungan ini dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, bisa menghubungi email kami.
Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk memiliki pandangan yang berbeda dalam proses yang menyakitkan ini. Sebab kami percaya dalam iman bahwa dalam setiap proses tersebut ada hasil yang menanti kami untuk memperoleh sukacita besar dan kekekalan dari Engkau. Ajarlah kami Bapa untuk memahami dan menghidupi firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara-saudara, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.